Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami tentang materi objek pajak dan subjek pajak. Di sini saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Novita Wulandari yang akan membahas mengenai objek pajak, dan yang kedua adalah saya sendiri, Risna Mahdiningsih, yang akan menjelaskan tentang subjek pajak dalam negeri, dan yang terakhir adalah Sari Septianingsih yang akan membahas tentang subjek pajak. Di sini saya akan membahas tentang subjek pajak. Subjek pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah individu atau badan usaha yang memiliki kriteria sebagai wajib pajak di Indonesia yang berdasarkan tempat tinggal, keberadaan, dan pusat kegiatan ekonominya. Kriteria dari subjek pajak dalam negeri ialah yang pertama, bertempat tinggal di Indonesia baik WNI maupun WNA. Walaupun dia WNA tetapi dia tetap tinggal di Indonesia, maka dia harus tetap membayar pajak. Yang kedua adalah berniat untuk tinggal di Indonesia. Jadi untuk WNA yang memiliki rencana untuk tinggal di Indonesia, maka ia harus mengurus administrasi mengenai pajak-pajak tersebut. Yang ketiga adalah badan usaha berkedudukan di Indonesia. Sudah dijelaskan dari definisi tentang subjek pajak dalam negeri. Jadi baik individu maupun badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, maka ia harus mewajibkan dalam membayar pajak. Yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi. Jadi warisan yang belum terbagi juga harus dibayarkan pajaknya. Karakteristik subjek pajak dalam negeri yang pertama ialah dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya. Jadi setiap penghasilan dari setiap individu maupun badan usaha itu harus dikenakan pajak. Contohnya adalah PPh 21, PPh 22, PPh 23 sampai dengan PPh 25. Yang kedua adalah wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Jadi setiap individu maupun badan usaha harus memberikan informasi tentang surat pemberitahuan tahunan pajak kepada DJP bahwa individu dan badan usaha tersebut telah membayarkan pajak kepada DJP. Yang ketiga adalah dapat memperoleh kredit pajak atau pajak yang telah dibayar di luar negeri. Nah, yang terakhir saya akan membahas contohnya. Yang pertama adalah seorang karyawan asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Maka, si karyawan tersebut sudah diwajibkan untuk membayar pajak yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah seorang pengusaha Indonesia memiliki bisnis di luar negeri namun tetap tinggal di Indonesia. Walaupun bisnis yang telah ia jalani berada di luar negeri, tetapi dia tetap tinggal di Indonesia, maka tetap terhitung bahwa dia harus membayar pajak yang ada di Indonesia. Bahkan bisa dibilang nanti dia akan membayar pajak Indonesia dan pajak yang ada di luar negeri juga. Baik, saya Sari. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah individu atau badan yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak dalam negeri, tetapi memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia. Kriteria pajak luar negeri: orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Yang kedua, badan usaha yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, bentuk usaha tetap yang dilakukan kegiatan usaha di Indonesia. Subjek pajak luar negeri. Nah, karakteristik pajak subjek luar negeri adalah hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Yang kedua, dikenakan melalui mekanisme pemotongan. Tingkat pajak yang dikenakan dapat berbeda, tergantung pada perjanjian. Contoh, seorang ekspatriat yang bekerja di Indonesia kurang dari 183 hari. Urusan asing yang menjual produk di Indonesia melalui distributor lokal. Lalu, investor asing yang memperoleh dividen dari perusahaan di Indonesia.
Baik, selanjutnya ada perbedaan subjek pajak. Subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya. Sementara subjek pajak luar negeri hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang objek pajak. Objek pajak penghasilan PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak baik dalam maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Jenis-jenis pajak penghasilan. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPh, beberapa jenis penghasilan yang termasuk objek pajak antara lain: 1. Penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, tunjangan, upah, bonus, dan imbalan lain yang diterima pekerja, baik tetap maupun tidak tetap. Kedua adalah penghasilan dari usaha sendiri seperti pedagang, dokter, atau konsultan. Selanjutnya adalah penghasilan dari modal atau investasi seperti bunga, dividen, royalti, keuntungan, dan penjualan aset atau capital gain, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penghasilan lain-lain seperti hadiah, kemudian keuntungan selisih kurs, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas penghasilan yang bukan objek pajak. Tidak semua penghasilan dikenakan pajak. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang PPh, jenis penghasilan yang dikecualikan meliputi: 1. Bantuan atau sumbangan. Kedua, warisan yang diterima ahli waris. Ketiga, penghasilan yang telah dikenakan pajak final seperti bunga deposito dan hadiah undian. Selanjutnya adalah hibah kepada keluarga saudara atau badan sosial tertentu, dan yang terakhir adalah dana pensiun yang disetujui pemerintah.